sama saja bohong. Paus itu adalah ketika saya bertemu langsung dengan beliau, dia tuh energinya itu energi yang menggerakkan. Pertama kali bertemu nggak bisa ngomong apa-apa. Dia tuh ketika kami menjabat tangan beliau, dan dia membiarkan tangan itu dipegang cukup lama. Halo sahabat Kompas, ketemu lagi di podcast Di Balik Berita Harian Kompas. Kali ini kita masih ngobrolin yang lagi rame, Paus Fransiskus. Nah, sudah hadir di hadapan saya ini Mas Josi Susilo. Apa kabar Mas? Baik, terima kasih. Mas Josi ini 13 jam 15 menit ngikutin Paus satu pesawat ya Mas ya? Iya, pesawat dengan Paus Fransiskus. Duduknya gimana? Samping-sampingan Mas Josi? Oh iya, jelas enggak. Rombongan Paus itu kan terdiri dari staf kepausan dan kemudian wartawan. Yeah. Nah, Paus dalam kunjungan apostolik kali ini membawa sekitar 80 wartawan. Oh, banyak juga ya? Iya, 80 wartawan. Nah, kami semua tinggal duduk di bagian belakang pesawat. Jadi pesawatnya apa? Pesawat Airbus 330-900. Kapasitas mungkin sekitar 300-an ya. Oh, gede ya. Besar. Total penumpang waktu Mas Josi ikut itu mungkin kurang dari 100. Kurang dari 100. Oh, longgar ya? Longgar. Bisa tidur-tiduran dong? Karena itu saya dapat 4 kursi kosong untuk tidur. Oh, sempat tidur Mas Josi? Sempat tidur, tetapi ya tidur-tidur ayam ya. Oh, boleh bayam. Kenapa? Boleh bayam. Pokoknya goyang dikit bangun, dikit bangun. Nah, jarak antara tempat duduk Mas Josi dengan Paus itu berapa jauh kalau kondisinya seperti itu? Ya, mungkin sekitar ada celah di bagian tengah yang kosong. Di situ beberapa orang Garda Swiss dan staf dari kantor kepausan di situ, dan kemudian di bagian depan di belakang kokpit itu di situ para kardinal dan Paus duduk di situ. Duduk di situ. Ya. Oh, Paus di situ ya. Jadi Mas Josi ini ngikutin Paus dari keberangkatan sampai nanti tiba di Indonesia dan akan ngikuti lagi balik ke Papua New Guinea sebelum terbang ke Vatikan. Ya. Nah, Mas Josi 13 jam 15 menit itu kan waktu yang relatif lama ya. Ya. Apa aja yang menarik dari aktivitas di dalam pesawat itu terkait Paus dan Anda sebagai wartawan di situ? Nah, Paus menyempatkan diri waktu paruh awal penerbangan. Kami terbang itu dari Fiumicino itu pukul 17.16. Waktu setempat ya? Waktu setempat. Okay. Nah, rencananya Paus akan menemui kami sebelum terbang, tetapi kemudian diundur sebentar. Nah, setelah penerbangan kurang lebih sekitar 15 menit di atas ketinggian 15.000 kaki begitu. Ketika posisi pesawat sudah lebih stabil, Paus mendatangi kami. Mendatangi wartawan. Okay. Mendatangi wartawan. Dan kemudian juru bicara Tahta Suci Vatikan, Matteo Bruni itu memberi semacam pembukaan gitu, semacam menyapa Paus, terima kasih bahwa kemudian telah menerima kami di situ, dan kalau misalnya Paus berkenan memberi 1-2 patah kata silahkan. Dan ternyata Paus bersedia. Dan kemudian Paus mengucapkan terima kasih waktu itu awalnya kepada kami karena berkenan menemani dia dalam penerbangan kali ini. Dia mengatakan bahwa penerbangan kali ini merupakan yang terpanjang dari yang pernah dia lakukan. Oh, jadi ini perjalanan terpanjang semasa masa kepausan beliau. Hingga sekarang. Ada bisikan khusus atau pesan khusus yang disampaikan kepada Mas Josi secara personal gitu nggak? Kayaknya karena di foto itu saya lihat satu foto itu kayaknya deket gitu ngobrolnya Paus dengan Mas Josi. Iya, karena Paus memang setelah memberi kata pembukaan itu, beliau mendatangi kami satu persatu. Setiap wartawan didatangi, dan masing-masing wartawan itu bisa menanyakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, dan kemudian sebenarnya perkenalan sih. Oke. Mas Josi nanya apa? Saya tidak menanyakan sesuatu. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan tapi saya simpan. Kenapa? Agak tidak nyaman karena lebih pada kunjungan pertama Paus itu kan di Indonesia. Nah, ini ada sedikit kaitan dengan Indonesia. Jadi saya tahan. Saya lebih mengucapkan terima kasih kepada Paus karena Paus berkenan memberi perhatian pada
Indonesia, pada masyarakat kita itu. Itu yang saya ucapkan terima kasih pada dia. Dan kemudian salah satu staf Diskastery Komunikasi, Salvatore, itu memperkenalkan saya kepada Paus dan menyebutkan ini wartawan dari Kompas. Gitu. Terus Paus bilang apa? Dia senyum, kemudian menjabat tangan, dan ya karena beliau kan berbicara dalam bahasa Italia, ya di tengah dengungan pesawat ya saya sendiri yang bahasa Italia yang gradul ya sudah, pokoknya senyum-senyum, jabat tangan, senang-senang. Ada bisikan tetapi tidak tertangkap dengan baik. Enggak tertangkap dengan baik. Karena ya dia mengucapkan terima kasih. Itu yang jelas ya. Yang jelas itu. Okay. Selamat datang. Agak menarik ketika dekat itu, kan kemudian ada jeda, terus jelas makan ada ya. Ya. Selama perjalanan itu makanan di pesawat apa? Lebih pada menu-menu khas Italia ya. Oh, ya, spaghetti? Oh bukan, ya pasta yang lain. Pasta yang lain ya. Bentuknya kayak pipa itu, tapi ya sudah. Makaroni? Ya gede banget. Gede banget? Gede banget. Takut saya. Berapa in itu? Setengah in. Oh, makanannya itu. Selain itu? Ya, selain itu ada salad, ada kemudian carbonara, kemudian ada ham yang slice itu, dan kemudian ada tiramisu itu, dan beberapa ya minuman lah. Menu Paus sampai menu wartawan juga sama ya di situ? Saya kira berbeda ya, berbeda. Saya tidak tahu persis, tetapi waktu saya ke bagian belakang, bagian ekor itu kan kru pesawat sedang menyiapkan makanan untuk Paus. Mereka membicarakan menu yang dari sudut mata saya kelihatan makanannya lebih banyak sayur mungkin. Lebih banyak sayur. Ya. Itu kira-kira kenapa Mas Josi dia lebih banyak sayur? Ya, mungkin lebih kaitan dengan kesehatan ya, dengan vitalitas beliau mungkin seperti itu. Nah, di luar tadi ngobrol yang sepintas, Paus menyapa wartawan, apakah ada momen sebaliknya ketika wartawan menyamperin meja Paus atau tempat duduk Paus gitu di pesawat itu? Tidak, karena memang ada jeda di mana memang kita memang dalam arti tertentu sebenarnya leluasa bergerak, tetapi tidak leluasa untuk mencapai Paus gitu. Oke. Saya akan ini pertanyaan ini agak personal, Mas. Ya. Mas Josi Katolik ya. Dan ketemu Paus dalam jarak sedekat itu, ya. Itu bagi umat Katolik yang lain itu sebuah keistimewaan. Ya. Nah, saya bertanya lebih kepada kira-kira dinamika batin atau perasaan Mas waktu itu seperti apa sedekat itu dengan Paus? Ya, kebetulan ada beberapa wartawan yang lain yang juga Katolik ya. Dan sebelum bertemu itu kami sebenarnya sudah berseloroh. Nanti kalau ketemu Paus, yang pertama kan kita lakukan apa? Bertanya atau meminta berkat. Oke. Ternyata semuanya sama kejadiannya. Ketika pertama kali bertemu nggak bisa ngomong apa-apa. Minta berkat juga nggak berani. Minta berkat nggak bisa. Mau bertanya apalagi. Mas Josi juga berada di posisi itu? Sempat saya pada posisi itu beberapa saat ya. Ya rasanya ya ya sejuta rasanya lah. Sejuta rasanya. Dan saya lihat teman-teman yang lain meskipun sudah beberapa kali ikut penerbangan Paus pun juga tetap merasakan antusias yang sama ya. Pertama mungkin karena dari jarak yang perjalanan sebelum itu kan COVID kan lama sekali. Dan Paus melakukan perjalanan apostolik berikutnya kan relatif pendek sebenarnya, juga tidak bisa dikatakan sebagai perjalanan apostolik. Terakhir kan bertemu dengan beberapa pemimpin G7 kan juga tetap di Italia juga. Ya, dekat ya. Dekat. Nah, ini kan lama, ya. 13 jam dan kemudian dekat. Ketika Mas freeze tadi, nge-freeze karena kekaguman atau antusiasme tadi, untuk menghilangkan freeze-nya itu akhirnya Mas ngapain? Saya langsung jabat tangan Paus saja. Oh, oke. Nah, ini menarik. Ini juga sangat personal. Di tangan Paus itu seperti apa rasanya ketika dijabat? Dia menggenggam balik atau pengen cepat-cepat dilepas atau gimana? Enggak, gimana? Sama sekali Paus tidak ingin cepat-cepat dilepas. Dia Paus itu senang dengan kedekatan personal kan. Oke. Dia juga hangat orangnya. Jadi dia tuh ketika kami menjabat tangan beliau dan dia membiarkan tangan itu dipegang cukup lama. Dalam ingatan Mas itu berapa detik berlangsung pegangan? Cukup lama ya.
karena saya bisa pertama jabat tangan dengan satu tangan, kemudian dengan dua tangan, dan kemudian ketika saya mau melepaskan itu sebenarnya Paus masih mengulurkan tangannya. Itu tangan Mas sudah dicuci? Enggak. Bekas Paus loh, bekas tangan Paus. Ya itu tangan saja, tapi yang lain mengalir di dalam sudah. Yang mengalir, nah ini yang penting itu. Nah itu sebenarnya mau pertanyaan berikutnya. Setelah bertemu Paus, kalau kemudian pulang, Anda itu merasa lebih nista atau lebih terberkati ini? Ya menjadi sadar semakin nista aja. Apa Mas, perenungan-perenungan apa yang Mas temui, yang Mas rasakan setelah itu tadi? Pulang dan kemudian bertemu Paus 13 jam. Ya, pertemuan itu kan semakin memperkuat disposisi saya, posisi sebagai wartawan ya. Karena kan begini, Paus datang, banyak pesan yang dibawa, banyak orang menulis sesuatu, tetapi ada dua hal yang cukup intens dibicarakan, Laudato Si dan Fratelli Tutti. Dua-duanya sebenarnya itu adalah gerakan. Kalau hanya bicara toleransi saja tanpa ada gerakan sama saja bohong. Sama juga dengan Laudato Si, kita bicara soal lingkungan tetapi tanpa ada gerakan apapun untuk melakukan itu juga sama saja bohong. Nah, Paus itu adalah ketika saya bertemu langsung dengan beliau, dia tuh energinya itu energi yang menggerakkan. Dia memberi energi bukan hanya sekedar positif tetapi juga memberi energi kreatif. Pada satu sisi saya merasa bahwa kemudian tiba-tiba saya merasa sangat nyaman. Tetapi di sisi yang lain saya melihat bahwa Paus itu orang yang tidak betah dengan kenyamanan kan. Ada teman wartawan yang waktu itu menanyakan pada beliau tentang situasi, menyampaikan sebenarnya situasi migran saat ini gitu. Paus mengatakan bahwa migran itu selalu ada dalam benak dia. Migran, pengungsi, pencari suaka itu selalu ada dalam benak dia, dalam ingatan dia, dalam hati dia. Nah, itu persis sekali dengan yang selama ini menjadi inti, salah satu inti yang dia sampaikan, yang pesan yang selalu dia suarakan gitu. Jadi dia terganggu dengan hal-hal yang mengingkari kemanusiaan itu ya. Kemanusiaan, karena ada dua pesan utama yang selalu dia mencoba untuk melawan dehumanisasi dan juga krisis iklim. Gitu. Dalam kesempatan itu waktu ngobrol, sempat nggak dia ngelihat bagaimana persepsi dia tentang misalnya masyarakat Indonesia, misalnya tempat yang akan dia kunjungi? Tidak secara langsung kelihatan seperti apa, tetapi yang bisa saya sampaikan adalah salah satu dari 80 wartawan itu ada sekitar 10 wartawan yang berasal dari 4 negara yang dikunjungi. Nah, 3 di antara 10 itu dari Indonesia. Salah satu dari 3 itu adalah wartawan Muslim. Mas Bambang. Mas Bambang dari Rakyat Merdeka. Nah, waktu bertemu dengan Paus, Mas Bambang menyampaikan bahwa dia Muslim, nama dia Muhammad, dan kemudian Mas Bambang mencium tangan Paus dan Paus dan waktu Mas Bambang bawa bukunya Paus yang ditulis oleh Duta Besar Triaskun Cahyono. Judulnya kan Pope Francis, Pope for the People itu. Nah, Mas Bambang minta tanda tangan Paus, ditandatangani oleh Paus. Sehumble itu ya? Iya. Orang humble itu biasanya kan juga suka guyon, suka hal-hal yang jenaka gitu. Selama pertemuan itu ada nggak hal-hal jenaka yang muncul sebagai bentuk keakraban dan humbleness tadi? Tidak. Kalau joke, waktu itu Paus tidak melemparkan joke ya, tetapi dalam situasi yang seperti itu dikerumuni banyak orang dan dia harus satu persatu 80 orang itu kan ya. Dia kepada setiap orang dia merasa ingin tetap bersama dia gitu. Intens gitu. Sehingga dia tidak sama sekali tidak terlihat tergesa-gesa. Meskipun kan kita masing-masing khawatirnya nanti kalau saya mengambil waktu cukup banyak nanti teman lain nggak kebagian gitu kan. Itu nggak ada suasana seperti itu. Jadi kita mau menceritakan apa saja. Ada seorang teman dari Peru yang menceritakan tentang situasi sampah di negaranya, atau ada satu lagi yang dari Spanyol bercerita ada anak yang ditusuk segala macam. Mereka bercerita sampai tuntas dan Paus mendengarkan itu dengan baik dan tidak ada rasa bosan gitu enggak. Terus dia tersenyum.
Itu saya bayangin kan ada 80-an wartawan. Ya. Segede-gedenya pesawat, kalau kumpul 80 orang di satu titik itu kan kerasa sesek juga ya. Iya. Nah itu ngaturnya gimana Mas? Ya kan sempit gitu dan ya Paus ya datang sudah dikerumunin gitu ya nggak apa-apa. Oh, ya begitu saja situasinya berkerumun begitu memang di belakang pesawat itu. Jaraknya setengah meter gitu ada antara? Mepet sekali. Mepet sekali ya? Mepet sekali. Oke. Dan beliau tetap nyaman saja? Nyaman saja, beliau tetap nyaman saja. Nah begitu turun di Bandara Soekarno-Hatta, Soekarno-Hatta ya? Ya di Soekarno-Hatta. Di Soekarno-Hatta. Ya. Mas sempat menyimak nggak bagaimana ekspresi Paus ngelihat Indonesia dalam jarak yang sangat dekat, bahkan dia ada di situ, daerah yang paling jauh? Yang saya lihat ya kan Paus itu beliau memang waktu itu disiapkan tangga di sisi kiri pesawat di pintu depan itu, tetapi kan karena Paus tidak bisa turun lewat tangga karena dia harus menggunakan kursi roda, beliau keluar dari sisi kanan dibantu dengan lift itu. Nah begitu memutar ujung depan pesawat itu dan ya dia kemudian menyambut tampak sumringah masih segar gitu, meskipun ya ada ya 13-15 menit terbang dengan non-stop ya. Tubuh yang masih muda saja udah kelelahan, apalagi untuk usia Paus yang 87. Sebenarnya kan kelelahan itu akan menyita banyak hal, tetapi waktu melihat Paus itu ya dia tetap kelihatan bugar. Tetap bugar, antusias bertemu dengan mitra-mitranya. Kan ada Ignatius Kardinal Suharyo, kemudian ada Ketua KWI, dan kemudian ada Mas Trias juga, Pak Trias juga di situ. Duta besar. Kemudian ada Menteri Agama. Tidak kelihatan bahwa beliau lelah. Menurut Mas Josi yang melihat dari dekat, apa yang membuat Paus itu tetap terlihat segar dan antusias dan semangat, sementara yang muda-muda kelihatan kerasa lelah? Ya Paus itu kan dikenal, Paus Fransiskus ya dikenal, dia itu ingin merangkul yang jauh. Dia ingin merangkul yang jauh, dan ini adalah kesempatan bagi dia untuk datang ke wilayah-wilayah periferi. Dan oleh karena itu kan ini termasuk jadi yang terpanjang karena tidak hanya Indonesia tapi negara-negara yang lain yang di sekitar Indonesia. Jadi yang kelihatannya nun jauh di sana itu ingin didatangi. Dan Paus kan dia itu dikenal lebih ingin menyentuh orang. Nah, itu yang membuat dia begitu. Jadi dugaan Mas, energi itu yang membuat dia tetap sehat, tetap seger itu ya? Iya, keinginan dia untuk bertemu dengan orang-orangnya, dengan orang-orang lain lah. Oke. Oleh karena itu kan kita bisa lihat juga ketika beliau naik mobil kan, mobilnya kan dibuka. Iya. Jendela dibuka dan dia melambai-lambaikan tangan. Itu. Nah ini juga menarik. Duduknya itu bukan di jok tengah, tapi di jok depan sederet dengan sopir. Ya memang mungkin hari-hari juga mungkin beliau begitu. Kan waktu saya ketemu dengan Romo Purnomo MSF, Superior Jenderal MSF di mana di Italia, beliau mengatakan juga bahwa ya Paus itu hidupnya memang sangat sederhana. Seorang Romo MSF mengatakan mobil dia itu Fiat Panda, mobil kerakyatan lah ya. Mobil yang dari kelas yang termurah juga dari kelasnya. Itu yang dia miliki, mobil tahun 2014. Itu kesederhanaannya. Itu. Yang terakhir Mas Josi, ini Mas Josi kan bakal ketemu lagi, bahkan ikut terbang ke Papua New Guinea. Kira-kira apa yang akan Mas Josi sampaikan kepada Paus Fransiskus kali ini? Satu pertanyaan yang sebenarnya saya simpan hingga nanti waktu ada kesempatan untuk bertanya, kami akan diberi waktu untuk itu juga, adalah ketika setiap pagi ketika Paus itu bangun pagi dan ternyata mendapati dunia ini ternyata semakin hari ternyata menjadi semakin getting worse gitu, jadi semakin memburuk gitu situasinya. Nah, apa yang kemudian menjadi pikiran pertama yang muncul
dalam benak Paus dan apa yang akan dilakukan untuk itu. Itu masih kita simpan pertanyaan itu sampai ketemu dengan Paus. Ya. Oke Mas Jusi, terima kasih. Kita nitip juga didoakan agar Indonesia ini juga baik-baik saja, dunia juga baik-baik saja. Ya, terima kasih. Itu. Terima kasih. Begitu sahabat Kompas di edisi Di Balik Berita kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dan jangan lupa pantau YouTube kita selalu. Dah.